Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana mengolah makanan. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Putri. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bu Putri mau ngasih satu yel-yel untuk kalian supaya kita semangat untuk pembelajaran berlangsung ya. Tirukan Bu Putri ya. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Begitu ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Ha ha. Ha. Yeay. Sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Simak dan fokus ya. Oke? Mari kita mengamati gambar yang Ibu Putri sajikan. Nah, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti gambar yang kalian lihat? Ya, pasti ya, kita selalu makan makanan sehat seperti gambar. Sebutkan contoh-contoh makanan sehat. Iya, pintar. Jadi makanan-makanan sehat itu juga termasuk yang ada di gambar. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Makanan sehat itu beragam pilihannya. Seperti sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, makanan laut, dan susu. Dan masih banyak lagi. Anak-anak, wajib bagi kita untuk mengonsumsi makanan sehat. Mengapa Bu Putri begitu? Karena makanan sehat memiliki banyak manfaat seperti merawat kesehatan tulang, menjaga pencernaan, membuat suasana hati lebih baik, meningkatkan memori otak, dan lain-lainnya. Jadi, bagi kita penting ya untuk mengonsumsi makanan sehat agar tubuh kita tetap sehat. Nah, sekarang kita akan membaca teks dialog yang telah Ibu Putri siapkan. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan saksama. Wah, sedapnya makanan sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita loh. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi, maka manusia
dan hewan dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat, maka manusia atau hewan juga akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut dapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, itu tadi dialog yang kita baca. Anak-anak, menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Iya, benar. Sarapan itu sangat penting ya. Karena sarapan pagi itu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Tidak hanya manusia membutuhkan energi, tapi hewan juga membutuhkan energi ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada kalian semua. Hewan apa saja yang pernah kalian sering lihat pada lingkungan? Iya, banyak sekali ya. Contohnya seperti sapi, kambing, ayam, bebek, kucing, dan masih banyak lainnya. Masih semangat kan? Oke, ibu guru mau tes semangat nih. Nah, ibu guru ada yel-yel yang baru nih, gak kayak tadi. Oke, ikuti Bu Putri ya. Tepuk piye, petok-petok, piye-piye, petok-petok, piye-piye, kukuruyuk. Iya, pinter. Nah, anak-anak, kita lanjut untuk berdiskusi tentang gambar iklan yang berada seperti gambar di sini. Nah, setelah selesai mengamati, giliran kita untuk mengisi kolom di bawah ini bersama-sama. Baik, kita akan mengisi bersama ya. Nomor 1, gambarnya tentang irisan buah. Kemudian, tulisan apa yang kau lihat? Makanan sehat dan bergizi, solusinya untuk tubuh sehat dan awet muda. Gambar yang kedua, itu gambar tentang anak sedang memakan buah semangka. Tulisan apa yang kau lihat? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang nomor 3, tentang kumpulan buah sayur-sayuran. Tulisan apa yang kau lihat? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Jadi, kita telah mengisi kolom tersebut. Sekarang kita lanjut. Materi saat ini kita akan membahas tentang kata kunci. Kata kunci, apa itu kata kunci? Ayo, siapa yang tahu kata kunci itu apa? Wah, rupanya belum ada yang tahu nih kata kunci. Ya, ibu guru jelaskan ya kata kunci itu apa. Nah, kata kunci dalam iklan itu adalah kata apapun yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci mempunyai ciri-ciri, yakni 1, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang kedua, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang nomor 3, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik. Nah, tadi kan Ibu Putri sudah jelaskan tuh apa itu kata kunci. Sekarang kita akan membahas atau mengisi
peta pikiran berikut ini. Nomor 1. Kata kunci adalah kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nomor 2. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah mengandung kata yang unik terdapat dalam sebuah bacaan. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik. Nomor 3. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makan sehat yang bergizi. Nomor 4. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kata kunci pada gambar iklan tersebut, kita tahu bahwa makanan sehat sangat penting. Kemudian anak-anak, yang wajib kalian tahu bahwa susu sebagian dari penyempurnaan makanan. Wah, kok bisa, Bu? Nah, seperti yang kita ketahui, susu pada umumnya dihasilkan oleh sapi. Lantas, apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Ayo, sapi yang memakan? Iya, pintar sekali. Sapi memakan rumput ya, anak-anak. Nah, anak-anak, hewan sapi termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa sih, Bu Guru? Nah, Ibu Guru jelaskan. Oke, simak dan perhatikan penjelasan dari Bu Putri. Nah, hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memama biak, yaitu hewan yang mengeluarkan kembali makanan dari perut ke mulut untuk mengunyah kembali makanan tersebut. Baik anak-anak, kita akan membahas lebih dalam tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan membaca dan mengamati terlebih dahulu teks bacaan pada gambar di samping. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut, yakni ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang bergabung untuk memotong, memakan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk meregut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya pun jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, kemudian yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat adalah abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, jadi hewan ruminansia atau hewan memama biak mengunyah kembali makanannya yang berupa tanaman seperti rerumputan. Makanan ini banyak mengandung selulosa yang menyusun dinding sel tanaman.
selulosa ini sangat keras dan sulit dicerna. Namun, ruminansia memiliki lambung yang kompleks sehingga dapat mencerna tanaman dengan bantuan bakteri dan proses regurgitasi atau mengunyahan ulang. Kemudian anak-anak yang kalian harus tahu yaitu kompartemen atau bagian lambung ruminansia ini disebut rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Setiap kompartemen memiliki tugas atau fungsi khusus tersendiri dalam proses pencernaan. Nah, kita akan membahasnya bersama ya. Ingat, tetap fokus dan cermati perkataan Bu Guru ya. Kita akan membahas tentang satu, yakni rumen. Rumen adalah bagian terbesar dari perut ruminansia. Rumen ini mengandung enzim yang memiliki proses pencernaan, memecah makanan keras dan selulosa. Enzim ini memungkinkan ruminansia mencerna rumput dan tanaman lainnya dengan baik. Makanan bisa menghabiskan 15-48 jam dari masuk hingga keluar dari rumen ke bagian kedua perut, yaitu retikulum. Yang kedua, yakni retikulum. Retikulum menangkap apapun yang seharusnya tidak dimakan, seperti potongan melembutkan rumput yang telah diamankan dan membentuk gumpalan kecil. Yang ketiga, yakni omasum. Omasum ini memiliki banyak lipatan untuk menyaring makanan, memeras air, dan selanjutnya memecah makanan yang dicerna sebagian untuk kembali dari perut ke mulut untuk dikunyah lebih lanjut. Proses pengunyahan ulang ini disebut regurgitasi. Yang nomor 4, yakni obamasum. Melengkapi proses pencernaan ini, menyalurkan nutrisi penting agar diserap oleh aliran darah dan mengirim sisanya menuju ke usus 12 jari. Sisa ini disebut dengan kim atau kime. Nah, sekarang jelaskan diagram tentang organ pencernaan hewan sapi ruminansia di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke, pinter. Sekarang kita akan berkreasi. Setelah kita melengkapi diagram di depan, gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas buku gambar ukuran A3. Buatlah gambar semenarik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. 1. Memberi nama setiap organ pencernaan sapi. Kedua, memberi tanda panah atau gunakan tanda merah untuk menggambarkan jalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Nah, apakah ada yang belum paham anak-anak tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Wah, rupanya anak-anak ini pintar ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan dan Ibu mengasih penguatan untuk kalian tentang materi tersebut. Jadi kita wajib ya untuk mengonsumsi makanan sehat, dan jangan pernah kita tidak mengonsumsi makanan sehat. Karena kalau kita tidak mengonsumsi makanan sehat, kita akan mudah sakit dan bermalas-malasan. Kemudian pencernaan organ sapi terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi itu tadi ya ringkasan yang Ibu kasih untuk kalian supaya kalian tidak mudah lupa tentang materi hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah bermalas-malasan. Ingat,
Tugasnya besok dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita manfaatkan untuk semuanya dan selalu kita amalkan. Kemudian pesan Bu Putri untuk kalian semua, tetap rendah hati dan jangan sombong. Dan jangan lupa tetap belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.